Jadi kita kalau ke sungai itu suka ada aliran air, kita bendung tuh pakai pasir. Biasanya kita bendung pakai pasir, nggak inget waktu kalau itu tahu-tahu udah sore aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Alafnya di cerita kita podcastnya Smart Tech Indonesia. Pada kesempatan kali ini spesial lagi nih, kita kedatangan yang udah lama di nanti di cerita kita. Ada sesepuh Bang Komar sama Mas Jo. Tangan dong. Akhirnya sesepuh datang. Area yang selama ini dinantikan datang juga. Sibuk banget nih ya kan sekarang. Sibuk ngapain nih, Bang Komar? Sibuk apa saya? Nggak ada sih, nggak ada yang sibuk sih. Tapi sulit tuh ditemuin. Sulit untuk ditemui. Kayak apa tuh? Kemana aja? Selama ini saya ngumpet mas. Ngumpet aja. Ngumpet Lagi ngumpet. Saya ngumpet mas. Jadi untuk per hari ini sih untuk ngumpetnya ditunda dulu ya. ditunda dulu. Cancel dulu. Jadi muncul lah. Inilah sosoknya. Inilah sosoknya yang kemarin diomongin. Ya. Kebetulan saya ketemu ini ada Iya, kebetulan. Kebetulan. Berarti tanpa sengaja dong. tanpa sengaja. Tapi nggak Ada yang apa-apa. menemukan. Jadi walaupun sedikit agak memaksa, setidaknya teman-teman kita ini bisa melihat secara langsung di depan layar. Walaupun nanti pada saat ketemu agak sedikit kaget. Iya, biar nggak kaget-kaget banget. Kaget banget ya. Bentukannya kayak gimana sih? Bentukannya kayak gini lah. Kayak gitu. Kayak gini. Ini sosoknya Bang Komar. Bang Komar. Bang Komar sama Mas Jo. Mas Ju. Mas Jo. Mas Jo ini kan nama panggilan ya. Iya. Nama aslinya Nama aslinya itu panjang banget ya. Ari Joko. Ya. Tadi yang kayak dibilang Mas Komar itu Ari Joko Santoso. Panjang lumayan. Namanya Jawa banget ya. tapi orang mana? Orang Jawa sih. Orang Tapi Jawa. kita duplikat antara Jawa dan Bukan duplikat. oh bukan duplikat ya. Apa namanya? Blasteran. Blasteran hewan ini mah. Perpaduan ya. Perpaduan Perpaduan. antara Jawa dan Sumatera Selatan. Palembang. Tepatnya Palembang. Jadilah Jawa. Sedikit Palembang. Ya seperti itulah. Kalau Pokoknya orang tua itu Jawa Palembang. orang tua dibagi dua. Jadi satunya Jawa, satunya Palembang. Blasteran. Jadi dua blasteran. Tapi kebanyakan. Blasteran lokal. Tapi kalau saya lihat pribadi saya kebanyakan di Jawa. Ya anggaplah 99% Jawa. Jawanya. DKT udah mulai agak hilang. Jadi tinggal 0, sekian persen lagi Palembang. Cuman tidak sedikit pun meninggalkan budaya Palembang juga masih kita. Seiring antara budaya Jawa, Palembang, baik secara kehidupan sehari-hari itu masih berjalan seiringan. Kalau Bang Komar blasteran juga, Bang. Blasteran. Blasteran dari mana nih? Blasteran dari Cilengsi. Dan Tegal Putat. Cilengsi sama apa nih? Blasteran Cilengsi saya. Beda desa doang kali. Blasteran beda desa. Beda Jadi dasar. satu kecamatan beda desa doang. Iya. Itu juga blasteran loh itu. Blasteran. Satu daerah. Iya. Ya. Cuman Terima bedanya kasih Mas Jo. tempatnya doang ya kan. Tempatnya doang ya. Kalau lu kan blasterannya ketahuan nih. pulau. Iya. Kan ada juga blasterannya yang negara. Ya, kalau Kalau dia terpisah laut, gua terpisah kali. oh iya. Jadi sekarang nggak main kalau misalnya mau blasteran itu ya jangan tanggung-tanggung. Blasteran tingkat kakap sekalian gitu ya. Udah nggak main daerah lagi, luar pulau, beda pulau. Gitu. Kan Pulau Jawa, apalagi Jawanya itu penghujung Jawa Timur, Banyuwangi, dan penghujung Sumatera Selatan. Main jauh tuh. Ya. Ya jadi nggak tanggung-tanggung kalau mau blaster aja jadi ujung kulon sama ujung wetan. Terus tadi apa? Seberang kali. Kali apa tadi? Cibarengkok nih. Share kok. Minum ya. Ya, kali Nggak. kecil Mas. Kayak comberan gitu. Tanggung banget begitu mah. Kalau bicara tentang masa kecil, Mas. Ya. Lu kecil sendiri di mana? Sama, saya juga merasa dan masih ingat saya itu pernah kecil. Ya,
Ya, ada sih, nggak semua memori masa kecil tuh ingat semua sih enggak. Cuman ada bagian-bagian tertentu yang masih ingat dan masih melekat sampai saat ini. Biasanya itu masa-masa sekolah. Nah, ya, sekolah. Menjelang sekolah deh. Menjelang sekolah tuh masih ingat. Pada saat kita menjelang mau ikut masuk sekolah dasar ya, kan waktu itu nggak ada TK ya. Apalagi di kampung tempat saya dulu tuh nggak ada sekolah TK. Apalagi PAUD nggak ada. Sekarang-sekarang aja nih udah ada. Langsung SD berarti ya. Langsung SD. Nah, kita lanjut cerita aja nih. Iya, nggak apa. Dari masa kecil lu, pas masa kecil ya di mana emang? Di Palembang kah atau di Ya, Jawa? saya di Palembang, saya dari lahir di Palembang. Saya kecil di Palembang, sekolah dari 6 tahun sekolah dasar di Palembang, ditambah 3 tahun lagi SLTP di Palembang juga, bahkan sampai di SLTA tambah 3 tahun lagi itu di Palembang juga. Dan di satu wilayah, nggak nggak pindah-pindah, kan ada juga teman-teman kita yang awalnya sekolah dasarnya di mana, SLTP-nya di mana, kemudian SMA-nya di mana. Kebetulan saya dari SD sampai SMA masih satu wilayah. Masih satu. Tapi pertanyaan nih Mas Jo, kenapa 99% medok di Jawa? Dari Ya. pengakuannya. Saya sih di lingkungan sehari-hari di keluarga itu, kebetulan rumah saya itu lingkungan orang Jawa. Oh, Jadi lingkungan pun orang Jawa. lingkungan rumah ya, rumah. Jadi kampung saya itu eh, betul lokasinya berada di Sumatera Selatan. Cuman ada satu kampung, satu desa yang memang mayoritas isinya itu orang Jawa semua. Dan Jawa itu campuran, nggak hanya satu asal, tapi ada Jawa Timurnya yang dari Ponorogo misalnya, terus dari Klaten, terus dari Trenggalek, ada Oh, yang ada dari yang kayak gitu. banyak kan dulu sejarahnya dulu nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu di sana dulunya kan karena adanya program apa sih namanya? Program dari pemerintah Ah, zamannya Pak Soeharto waktu itu yang namanya apa sih namanya? bertukaran gitu. Ya, apa sih namanya? Dulu aduh. Transmigrasi ya. Ah, transmigrasi. Transmigrasi dulu karena kan di tanah Sumatera ini khususnya di Sumatera Selatan di Palembang ini kan masih Luas. masih luas banget lah ya. Jadi belum seperti saat ini sudah banyak perkotaan, banyak pedesaan, banyak daerah-daerah yang sudah ramai. Dulu di situ hutan semua. Nah, pada saat itu pada masa kepemimpinan Pak Soeharto itu kan kita butuh yang namanya sandang pangan ya untuk menyuplai semua kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan di salah satu daerah kita itu dijadikan sebagai tempat pertanian, sumber pertanian baik petani kopi, petani lada, dan juga ada sebagian 40% itu petani padi ya, sawah seperti itu. Jadi dulu kebanyakan penggarapnya ataupun yang mengerjakan yang di lapangan itu orang-orang Jawa, itu diambil dari Jawa Timur, itu macam-macam tadi asal mulanya itu ya nggak diambil dari satu daerah. Jadi di situ saya juga pernah dapat cerita dari nenek saya dulu bahwa kita tuh dulu pada zaman itu datang ke sana pun nggak secepat sekarang. Dari Pulau Jawa, anggaplah dari penghujung Pulau Jawa di Merak ya, di Merak itu perbatasan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu kan di Merak ya. Situ dulu memakan waktu 2 minggu untuk sampai ke titik lokasi. Nyebrang lautnya. Nyebrang laut, ya, sampai titik lokasi lah. Jadi kalau nyebrangnya sih nggak nyampe itu. Jadi zaman itu juga penyeberangan kapal itu nggak secanggih saat ini, jadi lama ya, bisa 2 hari 3 hari seperti itu untuk nyebrangnya aja. Kemudian setelah sampai dulu sih untuk pelabuhan yang ada di Bandar Lampung itu belum pelabuhan yang saat ini. Kalau saat ini kan pelabuhannya Bakahuni ya, Bakahuni yang mungkin banyak teman-teman juga yang tahu, yang familiar namanya di Bakahuni penyeberangan ke Sumatera. Dulu itu masih di Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Panjang itu memang lokasinya sudah berdekatan dengan Bandar Lampung, kota Bandar Lampungnya, dibanding dengan saat ini yang penyeberangannya berpusat di Pelabuhan Bakahuni. Jadi Pelabuhan Bakahuni ke pusat kota di Bandar Lampung itu masih lumayan jauh, masih kurang lebih kalau sekarang itu kalau kita nggak lewat tol itu kurang lebih 2 jaman.
2 jam sampai 2 jam setengah lah. Itu kalau nggak lewat tol. Tapi kalau misalnya lewat tol ya mungkin ya, setengah jam lah kita dari pelabuhan sampai ke pusat kota itu hanya 30 menitan. Tapi kalau kita ukur lewat jalur biasa, jalur jalur memang jalur utamanya ya, jalur ini arterinya itu cuman 2 jam. Lumayan ya, 2 jam tuh lama, lumayan. Nah, pada waktu itu turunnya di Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Panjang ini udah dekat sekali ya. Ya udah, anggaplah itu udah masuk kota Bandar Lampung. Itu dulu pun ketika sejarahnya orang tua dari orang tua kita dulu dari titik lokasi Pelabuhan Panjang itu untuk ke lokasi tempat saya tinggal, tempat saya lahir saat itu memakan waktu hampir 2 minggu. Jadi 2 minggu itu dia perjalanan dari Jawa sampai ke lokasi. Anggaplah seminggu lah ya dari sana. Berarti kan di Bandar Lampung itu tengah-tengah antara Pulau Jawa ke Pulau Jawa di Jawa Timur. Bapak saya itu, bapaknya lagi itu orang Jawa Timur, orang Banyuwangi. Jadi ke arah Sumatera Selatan, lokasinya itu perbatasan Lampung Barat juga di situ di penghujung. Itu 2 minggu itu ceritanya lumayan panjang karena dulu jalan utamanya pun nggak sebagus saat ini. Dulu masih Masih ala kadarnya. ya masih ada yang masih menggunakan mobilnya pun nggak setiap hari ada mobil angkutan umumnya. Cuman pada saat itu dari pemerintah kan ada programnya, jadi difasilitasi oleh pemerintah untuk teman-teman yang mau pindah ke transmigrasi ya ke arah Sumatera Selatan itu difasilitasi oleh pemerintah kendaraannya. Walaupun menggunakan kendaraan yang pada saat itu sudah modern, maksudnya sudah menggunakan mobil lah ya, maksudnya udah nggak capek lagi lah naik gerobak atau naik andong atau naik yang mengandalkan tenaga kayak kuda gitu, kayak sapi, itu udah nggak lagi sih. Cuman lumayan lama karena jalannya itu nggak bagus, maksudnya masih tanah kayak gitu. Lumayan sih kalau Lumayan. 2 minggu mah. 2 minggu Jadi lumayan. kalau pulang kampung gitu ya, jalan-jalan nyasar, Nyasar. udah nyasar Iya. baru tuh ketemu kampung, itu kampung lu. Iya. Jadi darah Jawanya tuh dari bapak. Dari bapak, Dari bapak. dari bapak. Ibunya Palembang. Palembang. Ibunya Palembang. Itu sejarahnya di daerah saya itu banyak perkampungan-perkampungan yang bukan mayoritas asli penduduk Sumatera Selatan. Bahkan di Sumatera Selatan itu suku Jawa itu nggak masuk dalam suku asli di Sumatera Selatan, nggak masuk gitu. Kayak misalnya suku Jawa, suku Sunda, kayak di situ juga banyak orang Madura ya, itu nggak masuk ya. Jadi ada 13 suku ya di Sumatera Selatan itu, lebih kalau nggak salah. Saya lupa berapa totalnya, cuma lebih kayaknya. Nah itu Iya, nggak masuk, beragam. itu di luar Memang, itu. Gue pernah nonton juga tuh adanya transmigrasi pada zaman Soeharto dulu di Iya. itu tuh nonton video di YouTube, ada dia pindahnya ke Kalimantan. Ada juga. Pokoknya ya memang sejarahnya nggak cuma ke arah Sumatera, lain di seluruh pulau Indonesia lah ya, menyebarkan. ada. Nah, kenapa saat ini di seluruh Indonesia itu banyak orang Jawa? Ya asal mulanya seperti itu. Jadi orang yang dari Jawa yang disebar kemana-mana. Jadi sekarang di setiap pulau banyak orang Jawa. Nah kalau Bang Omar sendiri Bang, kan orang Jawa asli nih ya kan? Masa kecilnya emang dari sini, udah di sini aja gitu. Ya, saya Jawa asli. Jawa Barat tapi. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat, berarti Sunda. Ya, Akang akan. Komar. Lah, ntar dibilang udah pensiun. Kenapa pensiun? Bilang Kang Komar yang pernah jadi preman nanti. Oh, Bukan, kayak gitu. Ini Kang Komarudin asli ini. Gitu. original ya. Iya, original. Original. Kalau masa kecil lu Bang Komar gimana? Ya, hampir sama kayak anak-anak lain sih, dilahirkan. Sekolah kecil juga. Pernah kecil juga. Pernah kecil juga. Dilahirkan. Ya sekolah dasar sama. Ada yang sesuatu hal yang nggak lupain ya di pas masa-masa Yang sekolah? nggak gua lupain itu masalah umur. Umur. Kalau waktu kecil itu karena apa namanya? Jadi gua di KTP ini lebih tua 1 tahun Lebih tua 1 tahun dibanding dibanding Oh, di kenyataan. kenyataannya.
Gitu. Nggak apa-apa jadi Karena waktu SD kan wajib 7 tahun baru boleh sekolah ya. ya Nah, gitu. Karena gua itu udah pengen sekolah duluan dituain jadinya. Dituain setahun. ya Gituin setahun. Ya, ceritanya begitu. jadi masuk sekolah SD itu umur 7 tahun. Tahun kurang lebih lah. TK enggak tuh? Udah Nggak ada. ada. Belum ada TK ya? Ya, jarang lah, jarang TK. Kebanyakan nggak TK dulu, kebanyakan ya. Kalau kayak temen-temen kecil gua, Kalau kalau sekarang kan kayaknya TK itu ya udah dasarnya dulu ke TK dulu gitu kan. Iya. Baru naik ke SD. tuh, Iya, karena Berarti anak milenial. ya, karena kan tujuannya sendiri kan biar pas SD itu lebih lebih mudah Lebih mudah. mengenal huruf, mengenal angka kan. Kalau dulu kan ibaratnya ya belajar dari awal dari SD. Mungkin bisa dibilang kelas 2 atau kelas 3 ada yang baru bisa baca, Ya. ya kan. Kalau sekarang ya kebanyakan udah mengenal Kelas huruf satu lah, udah. ya kan. Lebih mengenal huruf. Saya baca. Iya. Bahkan ya satu juga ya anak-anak tuh kebanyakan kan kalau yang lain sekolah nggak ada teman main di rumah otomatis pengen ada teman main ya, tujuannya pasti ke arah sekolah. Nah bahkan sekarang ada yang lebih muda lagi kan, PAUD. Emang bagus sih, maksudnya semakin kemari kan, semakin ke era milenial ini untuk dunia pendidikan sih di Indonesia ini makin bagus ya. Ada TK, terus ada PAUD. Saya sendiri pun pernah mengalami dan ini menjadi cerita pribadi saya. Saya masuk SD sekolah dasar itu prematur. Jadi anggaplah Kecepatan. terlalu cepat. Terlalu cepat, jadi saya sempat anggaplah kelas 1 itu 2 tahun. Karena anggaplah yang pertama kali masuk itu saya serius sekolah gitu. Jadi seminggu masuk, seminggu enggak gitu. Terlalu Jadi, prematur masih kecil. Sekolahnya bercanda dulu. Bercanda kan? ya. Terus ya tetap dapat rapor saya waktu itu masih dapat rapor, cuman yang nggak naik kelas. Pernah nggak? Pernah nggak naik kelas saya. Kelas satu Ya, itu. kelas 1 SD itu. Saya juga nggak bener-bener nggak paham apa-apa dibanding dengan teman-temannya yang udah bisa, walaupun bacanya udah masih ngejak-ngejak tuh udah bagus itu pada saat itu. Terus saya nggak ngerti sekolah itu apa waktu itu. Jadi ya ikut teman-teman, karena kan kebetulan saya dekat sama sekolah SD ya. Dan teman-teman saya itu kalau mau sekolah tuh pasti ngelewatin rumah saya. Saya diampirin tuh, ayo berangkat gitu kan ya. Kayaknya senang Disambitin aja. aja. Hah? Apa disambitin? Iya, sambitin deh. Samperin. Iya, Samperin, didatengin, ayo berangkat. Ayo berangkat bareng. Kadang-kadang saya masih mainan gitu ya. Jadi ya gitu akhirnya nggak berangkat gitu. Jadi nah waktu itu apa ya, dunia pendidikan sih di daerah sana itu nggak begitu jelek-jelek amat ya, udah bagus lah, nggak terlalu tertinggal yang terlalu jauh sekolahnya sih, nggak, tuh justru dekat rumah ya. Makanya sebenarnya saya prematur sih, maksudnya belum waktunya sekolah Udah udah masuk Sekolah. sekolah. Tapi kalau di umur 6 tahun, saya belum 6 tahun sih, 5 tahun sekian, itu harusnya kita sudah, yang saat ini nih ada program kayak TK, kayak PAUD itu udah mengenal terlebih dahulu. Waktunya bermain itu sudah ada di tempatnya, kayak TK itu kan bermain sambil belajar. Tapi kalau saya dulu bermain dan bermain gitu. Makanya Belajarnya belajar bermain berarti. anggaplah sekolah itu di kelas 1 itu 2 tahun. Kalau Cuman- yang paling ini Mas Jo, mungkin kan semua punya apa namanya cerita kecil, Cerita kecil. cerita kecil yang paling diingat. Nah, apaan tuh? Pas kecil. Oke, saya ceritanya masih saya ingat sebelum sekolah aja. Saya kalau main sama teman-teman selalu dicariin. Mainnya jauh-jauh. Tahu nggak? Kalau di kampung itu kan ada Sambil bawa lidi nggak? Nggak enggak pulang sih, enggak. sambil bawa lidi. Enggak sih kalau boleh. Kita mainnya kan di desa ya. Jadi banyak ada, Cariin pakai lidi. ada hutan-hutan gitu ya. Ada sungai yang masuk jurang, itu ada sungai. Di situ pada saat itu sih nggak seramai saat ini. Sekarang pun di jurang-jurang, di sungai-sungai pun sekarang udah jadi tempat pertanian. Jadi udah ramai. Kalau dulu itu masih sepi ya. Jadi kita kalau ke sungai itu suka ada aliran air, kita bendung tuh pakai pasir. Biasanya kita bendung pakai pasir. Nggak inget waktu, kalau itu tahu-tahu udah sore aja. Dicariin mamanya kan. Udah bingung tuh nyarinya kemana. Padahal sama-sama ini, sama anak-anak Berenang, Ya, teman-teman sawah, tetangga juga lah gitu ya. Renang di kali. Renang di kali. kali, gitu. sawah, ngambil ikan. Nah pokoknya besok nggak boleh main lagi, tetap aja kita nyari ini, nyolong-nyolong.
pergi main lagi. Terus main-mainan itu Mas Fahmi, bambu tuh nggak, bambu yang satu ruas tuh agak panjang tuh ya. Ya. Itu dibuat mainan tuh, pakai diisi sama itu tuh Kertas basah. kertas itu tuh. Nah, gue pernah Bisa, tuh ngalamin itu kayak kertas itu udah kesini tuh. Sebelumnya bukan itu. bukan kertas, daun. Daun Diisi bisa. buah. tembakan peletokan. Iya, Buah buah. peletokan, buah apa ya? Yang warna oranye gitu. Ada pakai yang pagar hidup yang warna oranye itu ya. Ada Cuman yang- bukan itu dulu yang paling banyak, karena nyari yang buah warna oranye itu agak susah. Kebetulan kan tempat kita tuh kebunnya kebun lada ya. Jadi diisi buah lada itu. Oke, lada. Yang kecil-kecil itu. Jadi di tiup tuh. Gitu. Oh, itu di Oh, Ditiup, sumpit. ditiup. Sumpit ya, ya, Sumpit, sumpit. sumpit. Ditiup. Gue paling pakai ya bambu peletokan. Iya, gitu. peletokan. Di Diisi kertas basah itu ya? Iya. Nggak, kalau nggak kertas basah daun singkong. Iya. Besoknya diomelin sama yang punya kebun singkong. Iya. Oh ya, Karena batang singkong itu ya? Kan daun daunnya, daun Daunnya. singkong. Oh, daunnya. Daunnya kan dimasukin nih Singkong kan di bejak-bejak nih biar bulat, masukin situ. Oh, tosukin gitu ya? Ya itu udah kekinian sih, itu udah permainan yang semakin pengetahuan semakin nambah itu kayak gitu. Aduh, Ajian, ntar dulu ya. Kita break dulu. Oke, cut dulu deh.